alhamdulillah naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan sadar Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, dan setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau tidak. Tapi ya pasti saya yakin semangatnya sama, juga selama ini kawan-kawan senior-senior DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, perkembangan proses pemain naturalisasi Mels Hilgers dan juga Eliano Rendes ini semakin memenuhi titik terang dalam proses naturalisasi ya. Ya, perkembangan tersebut ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito. Pemain tersebut memang berkas sudah diurus dan pada hari ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini adalah suatu kegembiraan yang cukup baik bagi penggemar timnas Indonesia, yang mana pemain tersebut akan diandalkan pada babak selanjutnya, yaitu pada bulan Oktober tanggal 10 dan tanggal 15 melawan Bahrain dan juga melawan China. Pemain tersebut kemungkinan berkas akan diurus di minggu depan ya. Nah, di minggu depan ini kemungkinan akan berkasnya langsung di rapat kerja di DPR. Tentu ini adalah sangat cepat sekali ya tentang proses berkasnya itu. Tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat cukup positif, karena memang terlepas dari itu permainan semakin hari di laga ketiga dan keempat ini semakin berat tentunya. Terlepas dari itu, kita yakin melawan Bahrain dan juga China kita mempunyai kans besar untuk meraih sapu bersih poin ya, yaitu kita mendapatkan 6 poin dari 2 pertandingan. Tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat harus syukuri untuk pertandingan tersebut, karena memang di pertandingan tersebut melawan negara Bahrain dan China disinyalir ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia, yang mana untuk melawan Bahrain dan juga China ini agak sedikit bukan mudah juga ya sih namanya, lebih ada harapan untuk bisa menang dibandingkan melawan Jepang dan juga Australia. Tentu kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga China ini menjadi modal yang sangat-sangat utama bagi Coach Sintayong, karena memang Coach Sintayong ini menargetkan timnas Indonesia di wawancara ataupun konferensi pers sebelumnya menargetkan timnas Indonesia ini peringkat ketiga ataupun keempat gitu. Jadi ini harus menjadi tantangan tersendiri. Tapi walaupun begitu, dengan adanya tambahan pemain baru 2 pemain, yaitu Mels Hilgers dan juga Eliano Rendes, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Sintayong. Karena mengapa? Karena kans Indonesia kalau kedua pemain tersebut ini sudah melalui proses dan juga bisa bermain melawan Bahrain dan juga China, ini sangat-sangat bagus dan juga memiliki kans yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Yang mana pemain Mels Hilgers ini menjadi back utama FC20 dengan usia yang masih sangat muda, 22 tahun dan juga 23 tahun, dan juga memiliki pengalaman yang cukup luar biasa di Liga Belanda. Tentu ini menjadi modal utama ya. Ya, kita ketahui Mels Hilgers ini menjadi, kalaupun sudah melalui proses dan juga melalui pemberkasan dan juga sudah mantap bisa berseragam merah putih, tentu ini menjadi pemain yang sangat-sangat paling mahal ya di ASEAN dan juga di timnas Indonesia, karena memang harganya saat ini mencapai 7 juta euro ataupun 121 miliar. Ini sangat-sangat pemain termahal di ASEAN ya. Oke, untuk Eliano Rendes ya, pemain tipikal dengan versatile dan juga bisa berbagai posisi, yang mana bisa menjadi gelandang ataupun gelandang penyerang, bahkan menjadi sayap kanan ataupun sayap kiri. Ini tentu pemain yang sangat-sangat disukai oleh Coach Sintayong, karena memang pemain yang versatile ataupun pemain yang bisa di berbagai posisi ini sangat dibutuhkan bagi tim nasional Indonesia. Kita ketahui timnas Indonesia ini sangat belum mendapatkan ya striker ataupun daya gedor di lini depan ya. Terlepas Ratna Temanggung, ini sangat-sangat pemain luar biasa. Kita beri aplaus sekali bahwa pemain Ratna Temanggung melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia ini sangat-sangat luar biasa. Tentu ini menjadi tambahan amunisi ya, karena memang Coach Sintayong ini sangat ngebet gitu untuk Eliano Rendes, adik dari Tijani Rendes yang saat ini bermain di AC Milan. Ya, tentu kedua pemain tersebut sangat diinginkan oleh Coach Sintayong
beberapa di tempat latihan kemungkinan coach STY mengungkapkan untuk Eliano dan juga Mes ini kemungkinan terbesar ini bisa memperkuat Indonesia di bulan November. Tetapi Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Menpora ini bergerak cepat gitu. Lebih cepat, lebih baik. Kemungkinan terbesar Mercy Grace bisa bermain di bulan Oktober. Kita tidak tahu apakah langsung bisa melawan Bahrain ataupun bisa menunggu melawan China. Kita serahkan saja ke Bapak yang ada di DPR. Semoga mendengar ya, semoga bisa cepat gitu proses pemberkasan naturalisasi untuk Mes dan juga Eliano Renders. Ya, kans tim nasional Indonesia pada laga melawan Bahrain dan juga China pada tanggal 10 dan juga 15 Oktober ini mempunyai sangat-sangat mencari kans peluang yang sangat besar ya untuk mengalahkan Bahrain dan juga China. Ya, kita ketahui Bahrain menang sangat dramatis 1-0 di kandang Australia dengan gol bunuh diri Harry Sota, yang mana itu menjadi kemenangan bagi Bahrain dan juga kekalahan yang memalukan bagi tim nasional Australia. Dan secara mengejutkan juga Bahrain juga kalah gitu melawan tim nasional Jepang dengan skor yang cukup mencolok 5-0. Ya, kita ketahui Jepang saat ini berada di puncak klasemen dengan poin 6 dan memasukkan gol 12 dan tanpa kebobolan, clean sheet. Wah, luar biasa sekali. Kalaupun kita ketemu dengan Jepang, ya nampaknya memang Jepang ini udah akan lolos gitu. Kita juga ya menang kalah dengan 2-0, 3-0 itu sangat luar biasa kalau misalnya Jepang itu very converse dan juga sangat-sangat nyaman gitu bermain dengan rank dunia saat ini 18 dunia. Wow, dengan permainan yang sangat cepat dan juga umpan-umpan yang sangat-sangat cantik menurut saya. Indonesia sangat kewalahan kalaupun melawan Jepang, tapi itu tidak kita optimis dan juga kita harus beri dukungan kepercayaan bagi Coach Sintayong dan juga pemain timnas Indonesia. Ya, tentu melawan China 2 kali kekalahan melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi ini menjadi cambuk bagi China ya, terutama pelatih, karena memang desakan-desakan oleh supporter 2 kali kekalahan beruntun ini mendesak pelatih China untuk mundur. Tapi demikian melawan Indonesia ini di kandang China dan juga rank China juga sekitar 70 ataupun 80, ini pasti kita akan kewalahan juga dengan China, tetapi tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia akan mengalahkan China. Ya, mungkin 1-0 ataupun 2-1. Yang penting Indonesia patut harus mengalahkan China. Kita juga sepenuhnya harus memberikan pesan positif kepada STY untuk memberikan kepercayaan khusus pada beliau gitu. Oke. Ya, kita tunggu saja bagaimana kabar Mes dan juga Eliano Renders. Ini juga sangat-sangat kita butuhkan informasi-informasi lebih lanjut kepada Bapak DPR yang minggu depan ataupun hari Selasa ataupun hari Rabu untuk rapat ya. Semoga dipercepat ya untuk kedua pemain tersebut ya, Mes Renders dan juga Eliano Renders. Semoga dapat selesailah untuk urusan-urusan naturalisasi tersebut gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.